Dan menurut saya uh, penting sekali gitu ya untuk kita mengikuti, apalagi kalau misalkan emang kita punya bisnis dan segala macam, mengikuti kelas-kelas yang disediakan oleh banyak agen gitu. Salah satunya di Founder Ground gitu. Apalagi Founder Ground ini topiknya rata-rata jarang ditemui ya di agen-agen lain yang sering bermunculan di Instagram itu. Jadi senang bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Gitu. Oke, selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Sebelum perkenalan, saya Rupeda Syafawani MA, biasa dipanggil Rida. Saya satunya sastra Indonesia di Universitas Pajajaran Bandung. S2-nya antropologi Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Sebenarnya saya asli orang Bandung, tapi saat ini saya tinggal di Pekanbaru karena ikut suami. Terus status saya saat ini, saya seorang dosen sosiologi. Jadi apa namanya, timpang bukan timpang ya, sangat fokus di digital marketing gitu. Selain jadi dosen, saya juga saat ini masih menjadi digital marketing tutor. Jadi saya membuka kelas per semester gitu untuk 1 sampai 3 orang aja. Apa namanya, untuk membantu mereka lah, membahas sedikit dasar-dasar digital marketing dan juga penggunaannya seperti itu. Terus sebelumnya, seperti yang Mbak Rifal sampaikan gitu ya, kami dulu bertemu di PT ADP Indonesia di bagian digital marketingnya gitu ya, sebagai paid media spesialis dari tahun 2021 sampai 2023. Dan sebelum PT ada ide, saya juga bekerja sebagai advertiser sama ya media spesialis dan advertiser itu cuma beda bahasa aja di CV Graha Hatsama Group Yogyakarta pada tahun 2020. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Kira-kira dari perkenalan ini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke, kita bahas ke apa itu digital marketing. Kira-kira teman-teman di sini ada yang ingin menjawab atau sharing terkait apa sih yang teman-teman pahami tentang digital marketing itu sendiri sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, pemasaran lewat media digital. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Pemasaran online, digital online ya sama ya. Oke, next ya. Jadi kita, karena saya seorang asing gitu ya sekarang, jadi tidak jauh-jauh berasal dari penjelasan ahli dulu gitu ya. Apa sih sebenarnya digital marketing menurut para ahli gitu? Nah ini kalau teman-teman asing gitu ya, mungkin teman-teman pernah mendengar Bapak Kapil Kotler. Ini sangat terkenal di bidang ekonomi sebenarnya, bukan hanya digital marketing tapi juga ekonomi secara keseluruhan, khususnya di pemasaran modern gitu. Dan buku-bukunya juga cukup banyak. Jadi menurut Kotler sendiri, digital marketing itu adalah salah satu penggunaan teknologi digital gitu ya untuk mencapai tujuan pemasaran dengan cara yang lebih efisien gitu. Jadi Kotler berpendapat bahwa pemasaran digital ini melibatkan beberapa alat teknik untuk menjangkau konsumen secara langsung maupun personal melalui media online yang dibandingkan dengan metode tradisional yang cenderung satu arah atau apa namanya, masyarakatnya ruang lingkupnya jauh lebih kecil dibandingkan media online gitu yang lebih luas. Dan ini juga ada Dave Jeffrey ya. Dave Jeffrey ini juga tidak jauh berbeda dengan Kotler, menyampaikan bahwa memang digital marketing itu adalah mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi digital yang didukung dengan komunikasi online secara pemasaran secara online dan interaktif gitu, dan juga melibatkan teknik-teknik pemasaran yang menggunakan hal-hal yang ada di media sosial atau digital seperti website, SEO, SEM, content marketing dan lain-lain. Dan itu juga penggunaan datanya tuh bisa analisis gitu, bahkan ada toolsnya untuk menganalisis pemasaran kita seperti itu. Dan, jadi definisi digital marketing adalah proses mempromosikan produk atau layanan melalui perangkat digital. Penggunaannya tadi ya meliputi internet, media
uh, misalnya download di App Store atau Play Store gitu ya, aplikasi-aplikasi gratisan gitu. Kadang kan kalau aplikasi gratisan suka muncul iklan di bawahnya gitu, benar-benar iklan. Nah itu kita juga bisa memasukkan iklan di aplikasi mobile gitu. Nah, yang akan kita bahas di digital marketing hari ini itu nanti selain model-model lain dan apabila itu adalah perangkat-perangkat digital, salah satunya SEO, SEM, SMM, content marketing dan ya. Oke, Oke, ini ya teman-teman bisa lihat ada perbandingan dari traditional marketing atau digital marketing yang tadi disampaikan oleh uh, Philip Kotler gitu. Kalau mungkin teman-teman ingat gitu ya pada hmm, tahun ribuan ke bawah lah gitu ya, atau bahkan sampai 2005-an gitu ketika media sosial belum terlalu booming gitu. Biasanya iklan-iklan itu kan yang paling apa namanya yang paling hot itu pasti TV gitu ya, yang mungkin pemasarannya bisa cukup menjangkau banyak orang. Tapi kan di TV juga tergantung channel mana yang kita tonton gitu kan. Jadi nggak nggak full seluruh rakyat Indonesia bisa melihat konten iklan yang sama. Jadi memang harus sesuai dengan channel yang ditonton baru bisa mendapatkan iklan gitu. Terus juga koran atau majalah gitu, pasti iklan-iklan banyak ada di koran dan majalah. Tapi kan tidak semua orang apa namanya berlangganan koran ataupun majalah, sehingga informasi dari iklan-iklan ini cenderung satu arah aja. Jadi pelanggannya itu memang orang-orang yang memang sudah apa ya bahasa zaman sekarang tuh sudah subscribe, sudah berlangganan gitu, hanya diterima oleh orang-orang yang itu saja gitu. Jadi apa namanya pemasarannya masih kurang luas gitu, kolamnya juga masih kecil. Berbeda dengan digital marketing ya. Kalau digital marketing bahkan menurut data aja 90% gitu ya, masyarakat di Indonesia sendiri pun gitu pasti minimal punya satu akun media sosial, minimal Facebook lah gitu. Dan Facebook itu kan bagian Meta Ads yang terhubung dengan Instagram gitu, dan iklannya itu bisa menjangkau segala usia, juga bisa menjangkau segala daerah, maka bisa menjangkau segala peer gitu. Dan kecenderungan masyarakat kita gitu ya, khusus Indonesia gitu, 20 hampir 24 jam tuh tidak lepas dari HP keseharian kita tuh, walaupun mungkin ada kesibukan lain gitu, pasti tetap kalau ada waktu kosong aja pasti scrolling gitu di media sosial. Jadi pemasaran di media sosial ini pun cukup cepat gitu prosesnya, dan juga jaringannya itu cukup banyak, berbeda dengan tradisional marketing. Ini karena saat itu muncul website pertama atau yang kita kenal dengan worldwide website ya, triple W gitu. Jadi si triple W ini apa namanya menjadi sebuah website pertama yang akhirnya orang-orang itu bisa membuat landing page untuk memasukkan iklan mereka. Itu tahun 90-an. Cuma memang pemasarnya belum se-booming sekarang gitu. Terus di akhir 90-an gitu ya, pemasaran itu mulai masuk lewat email dan affiliate. Mungkin teman-teman nggak apa namanya asing ya dengan istilah email marketing gitu. Kalau misalkan teman-teman subscribe sesuatu gitu di email, misalkan subscribe Tokopedia atau Shopee gitu, kadang kan suka ada info-info tuh iklan-iklan di email gitu yang kadang masuk ke spam kita atau ke kotak utama kita. Nah, ini itu sebenarnya udah ada sejak akhir 90-an gitu. Cuma memang dia tuh lebih personal aja gitu infonya, dan kadang call to action-nya tuh masih belum terlalu mendalam seperti itu. Dan juga affiliate itu sebenarnya sudah ada sejak tahun akhir 90-an. Barulah awal 2002-an muncul Google dan SEO. Nah, ketika Google ini muncul, itu jadi primadona sekali pada awal 2000-an gitu. Google ini sangat memberikan pelayanan gitu ya, uh, tepat toko kita ketika kita berjualan itu bisa muncul di pencarian
di Google seperti itu. Jadi ini selain apa namanya orang-orang itu yang awalnya dari penggunaan tradisional marketing gitu, ketika ada Google itu mulai tumbuh media sosial ya yang kita kenal ya Friendster awal-awal sama Facebook gitu. Dan media sosial ini memang belum masuk ya iklan-iklan pada tahun itu gitu. Masih digunakan untuk uh, tes-tes. Kedengeran nggak ya? Halo Kak Rida, Halo, kalau di aku suaranya agak putus-putus sih. oke. Okay. Terus kalau sekarang jelas nggak ya? Nah, better. Oke, sudah jelas ya. Tadi sampai mana berarti? Yang teman-teman terakhir simak sebelum putus-putus. Sampai di ini tadi Hmm? 2010-an, Kak Ya, Rida. sampai 2010-an. Oke, jadi di tahun 2010-an pengguna media sosial itu cukup banyak. Akhirnya karena penggunanya semakin bertumbuh, semakin banyak, mulailah pada 2010-an muncul iklan video pertama, iklan konten poster pertama gitu di YouTube, bukan di YouTube ya, di Instagram dan Facebook pada saat itu gitu. Baru muncul video marketing mendekati apa 2010-an akhir itu baru YouTube gitu. Dan di akhir 2010 sampai 2020-an kita udah masuk ke era big data atau AI yang kita kenal AI gitu ya. Jadi mulai banyak tools-tools AI gitu yang bisa membantu. Halo Kak Rida, nge-freeze. Ya, masih nge-freeze sama ya. Kalau Takutnya saya terlempar. sinyal, hmm, kalau sinyalnya kurang bagus gak apa-apa, off cam aja Kak Rida. Oke sih, kita off cam aja ya. Hmm, gak apa-apa, aman. Ya sorry ya, teman ya. Yuk, bisa lanjut lagi. Tes suaranya kedengeran? Aman, aman. Aman ya. Oke, jadi memang berbasis pengalaman dari apa namanya dari data-data yang sudah kita punya gitu ya di apa tools-tools yang digunakan seperti Facebook Ads, Instagram Ads gitu. Terus juga mulai banyak apa namanya memasuki era bekerja sama dengan para influencer ataupun selebgram. Jadi di digital marketing ini udah sangat luas gitu. Tidak hanya menggunakan pay ads saja, tetapi juga bisa menggunakan banyak cara lain. Nah nanti di tahun berikutnya perkembangannya bagaimana, mari kita saksikan apa yang akan terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira apa sih keuntungan dari digital marketing itu? Pertama, seperti yang tadi kita lihat ya, kalau dari sejarah juga perbandingan dengan tradisional market, tentu target pasarnya itu jauh lebih luas gitu, karena memang audiensnya itu bisa kita pilih berdasarkan demografi yang kita mau, terus juga minat, perilaku, ataupun lokasi. Berbeda dengan
tradisional marketing yang mungkin brosur-brosur atau koran-koran itu hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu yang berlangganan saja gitu, atau orang yang melihat brosur-brosur atau pamflet-pamflet di daerah tertentu gitu. Jadi memang digital marketingnya target pasarnya luas karena memang pengguna media sosial itu sangat banyak, penggunanya di mana-mana gitu, dan kita bisa menspesifikkan kita mau menargetkan pasar ke beberapa lokasi, bisa secara keseluruhan se-Indonesia atau hanya di beberapa lokasi tertentu saja gitu. Dan juga dari demografinya seperti umur ataupun jenis kelamin itu bisa kita yang pilih atau menentukan gitu, sesuai dengan memang bisnis yang kita punya gitu. Terus juga tentu bisa meningkatkan penjualan, karena digital marketing ini kan nggak satu arah gitu, bisa banyak arah gitu. Dan karena banyak ibaratnya kayak kolam ikan yang besar gitu, kalau misalkan kita menjaring di kolam ikan yang besar dan ikannya juga banyak, tentu penjualannya juga meningkat. Nah, juga ketiga lebih hemat. Nah, kenapa sih digital marketing ini bisa dibilang lebih hemat gitu dibandingkan tradisional marketing gitu? Karena kalau di tradisional marketing kan untuk brosur saja gitu, kita sudahlah capek tenaga membuat poster atau konten segala macamnya, terus kita harus mencetaknya juga, biaya cetak itu kan cukup tinggi juga gitu, dan juga berapa banyak gitu brosur yang harus kita cetak. Berbeda dengan digital marketing, kayak misalkan di Meta Ads seperti Facebook dan IG aja, kita tuh bisa loh memulai iklan dari 25.000 sebenarnya gitu, dan itu jangkauannya pun masih cukup luas gitu. Cuma memang dia si uh, headline-nya mungkin yang tidak bisa sebanyak kalau misalkan biayanya lebih mahal gitu, tapi tetap dia bisa menjangkau banyak orang dan biayanya lebih rendah. Terus juga pemasarannya lebih variatif ya, karena memang ini kan bisa menjangkau seluruh daerah, dan juga kita bisa menentukan tadi demografi, minat dan perilakunya, sehingga juga bisa memberikan fleksibilitas gitu untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis gitu, dan juga menyesuaikan skala skala dengan dana atau modal yang teman-teman miliki, karena tadi kan lebih hemat tadi ya, teman-teman bisa memulai iklan bahkan dari harga 25.000 per satu iklan gitu, dan juga bisa membangun reputasi. Nah, ini penting banget sebenarnya di digital marketing. Karena digital marketing ini kan bermain di media sosial gitu. Dan kita tuh harus berengage dengan si calon-calon customer gitu. Dan juga kalau misalkan produk kita bagus, tentu kan akan banyak feedback yang diberikan oleh customer-customer kita di media sosial juga gitu. Sehingga reputasi dan kepercayaan kita pun bisa jauh lebih terbangun dibandingkan kita menggunakan tradisional marketing. Karena kalau tradisional marketing kan mungkin kayak kesan dan pesannya tuh hanya bisa dilihat oleh si penjualnya saja gitu kan. Sedangkan kalau di media sosial, kesan dan pesan dari pembeli itu kan bisa dilihat di di media sosial kita, bisa dilihat di, kalau misalkan kita toko kita masuk ke Google gitu, itu juga bisa dilihat gitu kan reviewnya dan segala macamnya. Jadi bisa lebih terbangun gitu. Kalau udah terbangun kan tentu customer-customer baru juga lebih percaya dan mau membeli produk-produk kita seperti itu. Dan juga konsumen nyaman gitu. Kenapa konsumen nyaman? Karena di zaman sekarang gitu ya, konsumen itu kan rata-rata udah sangat dimanjakan ya dengan era digital. Ada GoFood, ada Shopee Food, ada GrabCar segala macam, ada Shopee Market juga, ada Tokopedia dan segala macam. Kalau mau belanja itu ya udah tinggal dari rumah, duduk santai, tiduran, langsung aja gitu cari, check out, belanja gitu. Nggak perlu lagi kita pergi ke pasar mengeluarkan tenaga dan waktu yang lebih banyak gitu. Jadi emang digital first lah kata kuncinya di era bisnis saat ini, seperti itu. Oke, kira-kira sampai sini untuk sejarah digital marketing ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yuk guys, yang mau nanya langsung, boleh langsung on mic ya, atau langsung ditanyain lewat chat kalau misalkan tidak memungkinkan. Tentang fundamental digital marketing ya, Kak Rufaida. Ya, betul. Nah, ada satu pertanyaan Baik. dari Mas Dimas, saya bacain ya.
Oke, boleh. Nah, jadi kata Mas Dimas itu kalau influencer marketing itu berarti apakah sudah pernah digunakan sebelum serame yang sekarang? Nah, gimana tuh? Kalau influencer marketing kayaknya itu baru-baru sekarang deh, karena influencer dan selebgram itu kan baru muncul tuh tahun 2000 ini ya, pas zaman Awkarin tuh kapan sih, 2000 belasan lah pokoknya kan. Kalau zaman dulu malah lebih ke affiliate, padahal affiliate boomingnya juga sekarang kan gitu, dibandingkan influencer marketing itu malah jauh lebih booming affiliate sekarang. Nah, affiliate itu justru sudah ada sejak tahun 90-an, sedangkan kalau influencer marketing baru rame digunakan itu sejak adanya media sosial itu tadi, mulai tumbuh di tahun 2004 sampai 2010-an tadi itu. Jadi belum digunakan seramai sekarang sih kalau dulu. Oke, oke. Sip. Oh, berarti dulu affiliate tidak sama dengan influencer ya? Beda, karena kalau influencer kan dia itu udah masuk ranahnya call ya. Jadi para influencer ini memang karena mereka sudah punya apa namanya followers gitu, ibaratnya gitu ya, sama kayak artis lah gitu ya. Jadi mereka apa namanya ada red card tertentu gitu, tergantung jumlah follower sama engagement mereka antar followers. Sedangkan affiliate itu sistemnya itu lebih ke kayak apa sih, reseller ya bahasa zaman dulu tuh, kayak gitu. Reseller apa dropshipper ya, pokoknya intinya yang kayak eh, kamu mau nggak bantu promosiin gitu, nanti kalau kamu bantu promosiin aku kasih fee sekian tanpa dia punya barang atau segala macamnya gitu kan, jadi nggak ada modal segala macam. Dan affiliate itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja, dia tidak perlu punya pengikut, tidak perlu punya engagement dengan apa namanya pengikut-pengikutnya gitu. Jadi targetnya ya udah umum, bebas, dan lebih menggunakan skill dia saja gitu dalam berjualan seperti itu. Gimana Kak Dimas? Oke, ada lagi nggak kira-kira? Oke. Bisa dilanjut dulu sepertinya, Kak Oke, Arfaida. dilanjut dulu. Kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, ini dia tentang above the line dan below the line ya. Saya nggak pakai versus karena sebenarnya above the line dan below the line ini walaupun berbeda, tapi mereka tuh bisa berkolaborasi. Dan kalau teman-teman bisa lihat dengan baik, tentu akan mampu meningkatkan penjualan teman-teman. Kalau versus kan kita akan membandingkan ya, kira-kira yang terbaik yang mana sih gitu. Kalau misalkan dicari yang terbaik yang mana, tentu dua-duanya tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau misalkan kita bisa mengcombine keduanya, uh, saya pastikan gitu ya teman-teman bisa melakukan penjualan yang jauh lebih efektif dan juga lebih efisien. Makanya di sini akhirnya saya ubah menjadi above the line dan below the line. Yeah. Oke, untuk above the line gitu ya. Apa sih above the line gitu? Above the line merupakan pemasaran yang menjangkau audiens secara luas melalui media digital yang bersifat massal. Jadi pendekatannya ini mencakup iklan yang tidak tertarget dan lebih fokus pada penyampaian pesan merek atau apa namanya value atau branding ke audiens yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi kalau above the line ini memang fokusnya adalah mencari reach atau impression sebanyak-banyaknya gitu untuk apa namanya menarik customer gitu dengan konten-konten yang mereka sajikan atau iklankan. Nah, contohnya seperti apa sih dalam digital marketing? Contohnya tuh ada iklan banner atau iklan yang kalau misalkan teman-teman buka di situs web gitu ya, itu suka ada muncul, nanti ada contohnya dari set berikutnya. Uh, Pokoknya nanti, oh ya, nih kayak gini, seperti ini betul. Jadi apa namanya si iklannya itu uh, kalau misalkan teman-teman buka website gitu suka ada di headnya atau di samping gitu ya apa iklan-iklan banner seperti ini kalau di website, atau misalkan ketika teman-teman uh, menggunakan pay ads di Facebook atau Instagram, dia akan muncul di halaman Facebook ataupun Instagram teman-teman. Nah, ini jangkauannya ini memang sangat luas gitu dan memang bisa sangat general atau umum.
Makanya tadi istilahnya tidak tertarget. Walaupun sebenarnya kayak di Meta Ads gitu ya, di Facebook dan Instagram ataupun TikTok bahkan gitu, kita bisa memilih audiens yang kita inginkan sesuai dengan target pasar kita gitu ya. Tapi juga bisa sangat memungkinkan juga kalau misalkan kita mau acak aja gitu untuk awal-awal ketika kita bangun bisnis, supaya kita ngumpulin orang-orang yang terengage terlebih dahulu gitu dengan produk kita gitu. Dari engage itu baru nanti mungkin baru bisa dispesifikkan dengan pembuatan look alike dan segala macamnya. Nah, ini above the line. Jadi fokus above the line ini memang kepada pemasaran yang memang mencari reach dan impression terlebih dahulu untuk nanti ditargetkan secara spesifik ataupun personal seperti itu. Kemudian lanjut ke below the line. Nah, untuk below the line ini dengan above the line, kalau above the line kan dia pemasarannya melalui pay ads gitu ya, dengan pembuatan iklan di website banner ataupun misalkan di Meta Ads gitu yang memang ada biaya iklannya gitu. Nah, sedangkan below the line ini dia pemasarannya tuh pemasaran yang lebih terarah dan interaktif. Jadi kayak yang saya bilang tadi ya, ketika teman-teman nih udah menjangkau reach atau impression untuk membangun kesadaran merek atau brandingnya teman-teman gitu. Nah, ketika teman-teman sudah kira-kira punya followers, sudah punya customer, nah teman-teman bisa menggunakan below the line karena pemasarannya akan jauh lebih interaktif dan lebih personal karena promosi-promosi yang dilibatkan ini juga nanti menyesuaikan dengan customernya teman-teman. Misalnya customer teman-teman itu suka nonton live gitu ya, lebih senang melihat produk-produk secara langsung gitu. Jadi lebih membutuhkan misalnya review produk dengan live streaming seperti itu, seperti di live Shopee atau di live TikTok seperti itu. Nah, itu contohnya below the line itu email marketing dan juga giveaway sama live streaming tadi ya. Kalau email marketing itu dia kenapa lebih personal, karena kan sama seperti koran tadi ya, hanya orang-orang yang mensubscribe atau berlangganan saja gitu yang bisa mendapatkan iklan-iklan atau info-info terkait produk-produk baru mereka atau info kegiatan baru mereka gitu. Jadi pendekatannya juga lebih personal. Terus giveaway juga pendekatannya kan jauh lebih personal. Dia tidak perlu iklan, tidak perlu dipromosikan gitu, cukup membuat konten menarik dan sudah punya banyak followers, terus bikin giveaway aja, dan akhirnya kan banyak orang-orang yang akhirnya misalkan mengikuti giveaway-nya atau misalkan promosi-promosi yang diberikan di akun Instagramnya gitu. Terus juga tadi ada live streaming tadi ya, seperti itu below the line. Lalu gimana sih caranya gitu ya untuk bisa melaksanakan kampanye above the line yang efektif dalam digital marketing? Karena kan digital market above the line ini penggunaannya lebih kepada sosial media marketing tadi ya, yang Facebook Ads, Instagram, TikTok ataupun mungkin nanti merambah ke YouTube atau segala macam. Pertama, teman-teman tentu harus mengidentifikasikan audiens target. Kenapa harus teman-teman identifikasikan atau melakukan riset? Karena teman-teman perlu gitu memahami kira-kira demografi dan perilaku audiens yang teman-teman inginkan untuk dijangkau itu sesuai nggak sih dengan produk teman-teman, walaupun bisa secara general untuk awal-awal gitu ya. Tapi kan kalau misalkan untuk general di awal-awal itu kan hanya untuk mengambil engagement saja ya, branding dari merek teman-teman gitu, tidak langsung ke call to action-nya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti sudah punya follower, sudah punya orang yang tertarik atau terengage dengan produk teman-teman, tentu teman-teman harus melakukan iklan yang jauh lebih spesifik gitu di above the line ini dengan cara melakukan riset, memahami demografi dan perilaku audiens yang ingin teman-teman jangkau, seperti menentukan usia, lokasi, dan juga peminatannya. Kemudian memilih saluran digital yang tepat. Nah, ini penting ya, apakah produk teman-teman ini sesuai jangkauannya tadi, karena teman-teman kan udah riset nih, kira-kira anggaplah teman-teman itu membuat sebuah toko pakaian gitu. Toko pakaian dengan calon customer itu usianya misalnya dari 20 sampai 40 tahun. Kira-kira untuk usia 20 sampai 40 tahun tuh
banyaknya tuh menggunakan saluran digital apa saja sih, Facebook kah, Instagram kah, atau YouTube kah gitu. Jadi kalau teman-teman udah tahu gitu, dari usia segitu sampai segitu lebih banyak menggunakan saluran digital yang ini, anggaplah misalkan 20 sampai 40 tahun itu kebanyakan menggunakan IG, berarti kan teman-teman bisa pakai Meta Ads ya, Facebook dan IG langsung, atau TikTok gitu. Nah, teman-temannya udah fokus ke Meta Ads dan juga TikTok Ads gitu, dibandingkan misalnya ke YouTube seperti itu. Terus menciptakan konten iklan yang menarik. Nah, karena media sosial ini semuanya cenderung visual ya, baik mau poster, konten secara copywriting maupun video itu sangat ditentukan dengan visual dan jalan cerita yang kuat yang bisa mempengaruhi emosi dari calon customer kita gitu untuk menarik perhatian atau menghook hook tuh apa sih artinya tuh menggenggam lah si calon customernya teman-teman. Makanya penting sekali gitu menciptakan konten iklan yang menarik gitu untuk di above the line ini. Kemudian juga teman-teman ketika menggunakan above the line gitu ya, khususnya misalkan menggunakan tools-tools berbayar seperti Meta Ads atau TikTok Ads ataupun YouTube ataupun Google nanti di SEM gitu ya, teman-teman ukur keberhasilannya nih gitu. Nah, cara mengukurnya gini, bagaimana gitu. Pertama, kayak tadi ya, kalau misalkan teman-teman cuma pengen memperkenalkan terlebih dahulu nih tentang toko teman-teman yang baru teman-teman bangun, belum belum menspesifikkan pelanggan. Nah, berarti kan teman-teman bisa mengukurnya dari reach, impression, dan brand recall gitu ya. Jadi misalkan Instagram teman-teman itu baru untuk sebuah toko gitu, terus ada satu konten yang menarik, terus teman-teman iklankan, terus dari iklan misalnya teman-teman sudah bisa menjangkau sampai 1 juta orang. Kira-kira impressionnya berapa dari jumlah like, suka, juga yang share, terus followersnya bertambah atau tidak gitu. Untuk akhirnya brand recall tadi untuk teman-teman targetkan lebih spesifik supaya si orang-orang yang sudah akhirnya memfollow atau terengage dengan toko teman-teman itu bisa kembali bertemu dengan iklan teman-teman di media sosialnya dan melakukan pembelian seperti itu. Untuk jadi tujuannya memang untuk membangun kesadaran merek tadi ya, branding dari toko teman-teman seperti itu. Itu bisa dilihat juga kalau di Meta Ads itu nanti di Facebook Ads itu ada dashboard analitiknya. Di TikTok juga demikian, juga teman-teman bisa juga melihat analitiknya di Google Analytics yang bisa mempermudah teman-teman untuk melihat keberhasilan dari kampanye teman-teman seperti itu. Selanjutnya ke below the line tadi ya. Nah, kalau below the line gimana sih pendekatannya gitu untuk biar efisien gitu. Kalau tadi kan biar efektif, nah ini biar efisien. Pertama segmentasi audiens yang tepat. Nah tadi karena teman-teman sebelumnya sudah menjangkau secara luas, sekarang gunakan data analitik tadi dari yang above the line tadi gitu ya, dari tools Facebook teman-teman ataupun TikTok Ads atau Google Analytics gitu untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling relevan kira-kira dari hasil produk teman-teman yang sudah teman-teman iklankan gitu ya di sebelumnya gitu. Paling banyak tuh segmen pasarnya tuh di bagian mana sih, behavior customer yang seperti apa gitu, atau di usia berapa sih yang paling banyak terengage atau melakukan call to action. Nah ini akan membantu teman-teman untuk menciptakan kampanye yang lebih personal dan terarah gitu. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan tadi email marketing ataupun live streaming tadi gitu. Jadi ketika teman-teman nanti ingin melakukan bahasa-bahasa yang lebih personal, teman-teman bisa bisa lebih ikatan batin antara penjual dan pembelinya tuh jauh lebih terbentuk. Kemudian teman-teman harus menerapkan yang namanya teknik pemasaran yang interaktif gitu, karena kan bisa diklik next Pak Rival. Karena ini kan jauh lebih personal ya, jadi hubungannya tuh komunikasi dua arah langsung antara penjual atau toko dengan pembeli seperti itu. Jadi teman-teman kalau teman-teman sudah bisa mensegmentasikan audiens tadi dengan tepat gitu ya, teman-teman tentu bisa menggunakan yang namanya bahasa atau komunikasi interaktif yang bisa mendorong
partisipasi aktif dari konsumen teman-teman gitu, serta menciptakan pengalaman yang jauh lebih berkesan atau lebih ngena gitu ke jiwa pelanggan. Karena pelanggan ini kan apa-apa mau dilayani ya ibaratnya gitu. Pengennya jadi raja ketika bertanya, pengennya tuh selalu dijawab. Ketika pengen ini, pengennya bahan apa namanya? Ketika pengen ini, pengennya produk itu juga ada gitu, tersedia atau upgrade gitu, seperti itu. Terus juga teman-teman bisa menggunakan penggunaan konten yang bisa disesuaikan, bisa dengan mengembangkan melalui email marketing ataupun konten sosial yang jauh relevan dengan minat dan perilaku pelanggannya teman-teman untuk meningkatkan keterlibatan dan juga konversi ya, konversi. Jadi memang ketika Below the Line ini fokusnya sudah jauh ke konversi dibandingkan ke apa brandingnya gitu, dibandingkan kesadaran mereknya gitu. Nah, lalu kira-kira metrik relevan untuk evaluasi itu apa sih? Pertama, teman-teman bisa menggunakan conversion rate, lead generation, dan customer feedback. Conversion rate itu bisa dilihat dari mana sih? Misalnya ketika teman-teman mengiklankan produk teman-teman di Facebook ataupun Instagram gitu, teman-teman bisa melihat dari jumlah reach, impression, terus produk yang terjual, itu conversion rate-nya berapa sih gitu. Kalau misalkan di bawah 30% di bawah dari modalnya yang teman-teman keluarkan dari iklan gitu ya, itu tentu kan sudah efektif gitu, sudah efisien gitu. Berarti kan sesuai gitu ya dengan jangkauan yang sudah teman-teman share melalui iklan penjualannya, kan berarti ibaratnya tinggi gitu. Terus juga customer feedback, kalau misalkan customer teman-teman memberikan evaluasi yang positif gitu ya, baik di media sosial teman-teman maupun di Google, toko Google teman-teman gitu, tentu kan akan mempengaruhi juga calon-calon customer berikutnya, sehingga si customer loyal atau customer lama teman-teman ini sudah berkontribusi nih terhadap penjualan dan loyalitas pelanggannya, seperti itu. Oke, kita bisa lihat ya di sini display iklan KPA atau KPA itu key performance gitu ya. Nah, ini ada kiri, ada kanan ya. Kalau yang kiri kan indicate user awareness sama indicate user consideration. Nah, ini tuh bisa masuk ke above the line tadi ya, karena memang fokusnya adalah untuk meningkatkan awareness, kesadaran merek kepada customer teman-teman gitu. Sehingga yang bisa dilihat itu adalah tadi ya, number of impression-nya berapa, reach-nya berapa, yang melihat teman-teman itu berapa orang, frekuensi yang terjangkaunya juga berapa gitu. Terus juga indicate user consideration gitu. Kira-kira yang masuk gitu ketika nyantol dengan iklan teman-teman gitu ya, yang masuk ke landing page-nya teman-teman itu berapa persen sih yang mental atau yang berhasil masuk gitu. Karena kan kadang ada aja gitu orang yang cuma lihat ya udah sampai di batas Facebook atau poster Facebook atau Instagram saja gitu, hanya like, suka, komen, habis itu tapi dia nggak masuk ke landing page-nya gitu. Nah, kalau misalkan dia sudah terengage, tentu kan dia akan masuk ke landing page teman-teman gitu untuk melihat produk teman-teman gitu. Nah, ini bisa teman-teman apa namanya, review atau evaluasi dari sini juga, berapa orang yang mental, berapa orang yang masuk ke landing page teman-teman. Terus juga dari yang mengklik iklan teman-teman, dan juga uh, number of clicks ya, sama sini klik dan number of click itu tadi. Nah, barulah masuk ke below the line tadi. Kalau below the line itu udah fokusnya ke pada yang namanya call to action atau conversion rate, atau orang yang sampai ke tahap melakukan pembelian tadi karena dia sudah merasa terengage dengan produk teman-teman, terus dia juga tertarik dengan konten teman-teman sampai akhirnya dia masuk ke landing page teman-teman, akhirnya dia melakukan yang namanya tadi ya pembelian atau check out tadi gitu. Dan juga teman-teman juga bisa melihatnya dari leverage cost faktor gitu ya, dari berapa cost yang teman-teman keluarkan dari biaya iklan per klik atau per akuisisi iklan gitu. Misalkan dari per klik, misalkan biaya iklan yang teman-teman keluarkan itu 100.000 dengan penjualannya itu mencapai 50 check out misalnya. Terus akhirnya cost per klik teman-teman itu hanya Rp500, itu kan murah gitu ya, kecil gitu. Berarti kan iklan teman-teman itu sudah efektif dan efisien gitu. Terus juga cost per akuisisinya totalnya kira-kira
berapa gitu, apakah dia uh, tidak apa namanya modal iklan teman-teman itu tidak jauh di atas HPP seperti itu juga, apa cost per impression juga dari return on ad spend-nya gitu, seperti itu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Terkhusus mungkin untuk display ad KPI-nya. Yuk guys, yang mau ditanyakan tentang display ads KPI nih, karena udah masuk ke teori ya, makin dalam, makin pusing juga nih materinya, apalagi buat yang awam. Kalau nggak ada yang nanya, saya aja deh yang nanya Kak Rida, boleh nggak? Ya teman-teman kalau yang mau bertanya atau mungkin masih ada yang bingung gitu terkait above dan below gitu, sebenarnya apa sih maksudnya gitu, atau apa kok tiba-tiba udah ke display ad KPI aja gitu, silahkan. Teman-teman yang mau nanya, boleh langsung on mic atau di kolom chat ya. Ya, Kalau misalkan belum ada, saya mau nanya nih Kak Rida, boleh ya? boleh. Return on ad spend tuh minimal bagusnya di angka berapa tuh Kak? Apalagi buat kita pertama kali nyoba iklan misalkan. Yang penting jangan boncos Kak atau kayak gimana tuh? Ternyata di dari tadi. Oke, ini ROAS ya. Berarti kan apa? Dia itu menghitung dari margin keuntungannya ya, berarti ya. ROAS ini. Jadi untuk bisnis yang baru memulai apa namanya? Iklan lah ibaratnya gitu, dengan biaya minim misalnya gitu ya, atau biaya besar karena misalkan duit kita udah besar, kira-kira baiknya berapa berapa sih biar nggak boncos gitu, nggak ada angka pasti ya, tapi yang jelas setahu saya gitu ya, sepengalaman saya juga gitu, target luas ini yang minimal bagus itu biasanya di sekitar 2 sampai 3 kali lipat dari spend yang udah kita keluarkan, atau setara 200 sampai 300% lah. Misalkan eh, iklan yang dikeluarkan itu misalnya per per klik itu Rp500 gitu kan. Berarti kan kalau 2-3 kali lipat kan berarti harusnya kita mendapatkan keuntungan sebesar 1.500-an kan. Kalau 500 kali 3 kan 1.500 gitu, seperti itu. Jadi angka spend-nya ini dia harus keluarnya 1.500 gitu. Kalau misalkan per kliknya 500 berarti angka spend-nya itu 1.500 gitu. Jangan sampai dari 100.000 itu kebanyakan yang ngeklik tapi nggak sampai check out. Akhirnya apa namanya, si biayanya ini jadinya besar gitu, sampai sampai boncos segala macam seperti itu. Atau apa namanya, gimana ya jelasinnya, aduh bingung lagi nggak pakai papan tulis, sorry. uh, Gimana ya Pak Rifan, pengen pengen bikin catatan gitu, ntar ya. Mau share screen? Oh, Oh, ntar ya ada bisa kan ya, kelihatan ada kan kelihatan. ya. Ah, Oke. Oke, jadi misalnya apa sih tadi, spend spend ya. Spend kita itu dikatakan untung misalnya apa, satu per klik itu, ini jelek banget lagi, satu klik itu anggaplah Rp500 gitu ya, dengan produk yang terjual itu misalnya 3 kali lipat dari yang sudah kita keluarkan, yaitu misalnya dari spend per klik itu 500 per klik, jelek banget sih.
sorry ini tulisan saya spend itu rupiah 500 gitu ya, modal yang kita keluarkan per klik. Maka ROAS yang bagus itu dia itu harusnya kan 2 sampai 3 kali lipat, berarti kan 1.500-an nih harga dari harga budget atau modal yang kita keluarkan. Modal yang kita keluarkan. Jadi misalnya dari 1.500 ini berarti produk yang terjual itu atau yang sampai convention rate misalnya berarti 3 produk barang dengan modal awal misalnya tadi rupiah 100.000 tadi, berarti kan ini bisa dibilang convention rate-nya itu di bawah ini ya, di bawah 10% seperti itu. Jadi kalau apa oke. Ada ya tulisannya. Jadi kalau misalkan modal awal kita 100.000 nih, tapi spend per kliknya tuh hanya 500, terus budget yang dikeluarkan itu hanya 1.500 dengan total 3 produk barang yang sudah terjual, berarti kan dari 1.500 ke 100.000 ini kan dari 1.500 dari 100.000 ke 1.500 ini kan persenannya tuh sangat kecil ya, sangat di bawah 10%, di bawah 10% gitu conversion rate-nya. Nah, ini bisa dikatakan bagus atau balik modal atau tidak boncos gitu. Berbeda kalau misalkan si spend-nya ini misalkan 1.500, terus si ROAS-nya ini kan berarti 3 kali lipatnya kan, 1.500 kali 3 misalkan anggaplah 25.000, tapi produk yang terjual cuma 3 produk gitu. Kalau 3 produk yang terjual kan berarti si ROAS-nya ini kan nggak bagus gitu, karena dia udah keluar budget cukup banyak gitu, sehingga conversion rate-nya pun pasti akan lebih tinggi dan itu akan menyebabkan boncos seperti itu. Nah, kira-kira gimana Pak Rifan? Oke, sip. Paham, jelas sekali. Oke. Karena yang bagus itu berarti kan minimal 2 kali ya, 2 kali dari budget yang dikeluarkan gitu ya. Iya, betul. Oke, sip. Bisa dilanjut lagi, Kak. Oke, kita lanjut lagi ya ke slide selanjutnya. Harus dihapus dulu yang ini tadi. Oke, lalu jenis-jenis digital marketing itu ada apa saja sih gitu ya? Pertama ada SEO, SEM, SMM, social media marketing, terus content marketing, next Pak Ival. Terus juga ada email marketing, affiliate marketing, influencer marketing, sama pay per click PPC advertising. Oke, kita masuk ke SEO. Nah, apa sih SEO itu gitu? Di sini teman-teman ada yang pernah dengar nggak SEO itu apa gitu? Atau ada yang pernah menggunakan SEO? Boleh sharing nggak kira-kira apa sih SEO itu? Kayak nggak ada ya kayaknya. Oke, jadi SEO itu punya peran ya. Jadi SEO ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan visibilitas website kita gitu ya di halaman hasil pencarian mesin atau pencarian Google atau Bing gitu secara organik. Jadi SEO ini iklan yang tanpa berbayar di Google dan dia memiliki elemen apa namanya kata kunci gitu di copywriting. Jadi sangat peran copywriting kita, peran kata kunci yang kita gunakan dalam SEO ini berpengaruh besar untuk meningkatkan visibilitas website kita di halaman mesin pencarian Google. Nah, tujuan penggunaan SEO adalah tentu mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di hasil pencarian dengan kata kunci yang relevan gitu, sehingga teman-teman bisa menghasilkan lebih banyak arus lalu lintas ke website tanpa harus membayar iklan. Nah, elemen kata kuncinya tuh elemen kunci dari SEO itu ada on page SEO ya. Dia mengoptimalkan elemen di dalam website seperti penggunaan kata kunci tadi, meta text,
struktur URL. Jadi struktur URL ini memang sangat mempengaruhi yang namanya kemunculan iklan kita di awal gitu. Makanya kalau bisa URL kita tuh jangan jangan asal-asalan gitu. Kalau bisa memang kita punya URL yang simple dan sesuai dengan kata kunci. Terus heading text dan konten berkualitas. Terus di off-page SEO gitu ya, kita harus membangun backlinks. Backlinks itu misalkan teman-teman bikin artikel nih, terus teman-teman menggunakan backlinks ke artikel lain yang sehingga ketika orang-orang yang mencari di artikel lain itu bisa masuk ke artikel teman-teman karena backlinksnya itu nyambung gitu, atau tautan dari situs lain ke situs teman-teman untuk meningkatkan otoritas domain. Terus technical SEO mengoptimalkan faktor teknis seperti kecepatan situs, keamanan, struktur yang ramah, dan mesin pencari. Nah, ini contoh dari SEO. Kalau teman-teman pernah lihat di Google misalkan teman-teman cari kurban pedalaman gitu, teman-teman akan lihat gitu beberapa orang yang mengarahkan websitenya ke kurban pedalaman gitu. Nah, ini yang kebetulan di halaman paling atas itu ada Insan Bumi Mandiri gitu ya, dengan situs URL-nya ya udah cukup kurban.insanbumimandiri.org gitu. Tidak seperti yang di atas gitu ya. Kalau yang di atas kan banyak gitu, ada bla 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 segala macam yang jorok lah segala macam. Nah kadang-kadang banyak orang-orang di awal tuh kurang memperhatikan URL sehingga URL-nya jadi jorok dan gak simple gitu. Tapi kalau misalkan website kita sudah sudah bagus gitu ya, terus URL-nya juga jelas, nyata, simple, tentu akan mempengaruhi namanya kata-kata kunci atau copywriting yang kita buat. Ini contoh SEO seperti itu. Oke, lanjut ke SEM ya. Nah, kira-kira sama ya seperti SEO. Apa sih SEM itu? Ini SEM ini sebenarnya sama dari Google juga gitu ya, seperti SEO. Tapi kalau SEM ini jatuhnya lebih ke berbayar. Jadi kata kunci yang teman-teman pakai atau gunakan itu kata kuncinya itu teman-teman bayar untuk pay per click. Jadi misalnya semakin teman-teman uh, apa untuk per kliknya itu tinggi dengan kata kunci yang teman-teman gunakan, maka kemunculan iklan teman-teman di Google itu juga akan semakin tinggi. Misalnya kayak anggap deh teman-teman bikin kata kunci sepatu olahraga karena teman-teman punya bisnis sepatu olahraga gitu ya. Terus sepatu olahraga ini kan tentu yang menggunakan kata kunci tersebut tuh sudah banyak kan, saingan teman-teman itu sudah banyak. Nah, teman-teman misalkan, oh karena saingannya udah banyak, ya udah deh bikin pay per click-nya misalkan Rp1.000 gitu, biar iklan teman-teman muncul di paling atas seperti itu. Nah, tujuannya adalah memang mengarahkan lalu lintas ke website melalui iklan berbayar dengan cepat gitu. Karena kalau organik ini kan bisa naik kalau misalkan kata kunci atau copywriting-nya sudah tepat. Sedangkan kalau SEM ini misalkan teman-teman simple aja gitu, mau langsung masuk deh mereka ke website teman-teman, ya udah pakai si SEM ini dengan berbayar tadi seperti itu. Ini contoh SEM ya. SEM itu sama seperti yang tadi sebenarnya seperti SEO, cuma bedanya kalau di SEM dia ada tulisan ad-nya atau iklan gitu. Jadi kalau udah ada tulisan ad atau iklan atau foto-foto, kalau di Google sekarang banyak banget ya yang langsung ngarahin ke Shopee, Tokopedia segala macam, itu sudah pasti berbayar dan menyambung ke e-commerce ya. Oke, lanjut ke sosial media marketing atau SMM gitu ya. Jadi sosial media marketing ini merupakan salah satu strategi pemasaran gitu ya yang menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter atau X yang kita kenal sekarang ya, LinkedIn juga bisa beriklan, dan TikTok atau YouTube untuk mempromosikan produk atau layanan teman-teman. Jadi semuanya yang teman-teman promosikan teman-teman pakai di media sosial teman-teman. Nah, tujuannya itu untuk membangun yang namanya brand awareness, terus teman-teman juga bisa berinteraksi dengan audiens langsung dan juga meningkatkan konversi. Itu sudah pasti tujuan utama ya, meningkatkan konversi atau penjualan seperti itu melalui media sosial karena memang pengguna media sosial ini sangat tinggi.
Nah, elemen kata kuncinya apa sih gitu? Pertama, content creation. Jadi di SMM ini sangat penting gitu ya buat kita yang membangun bisnis, membuat konten yang sesuai dengan platform dan audiens, baik itu secara teks, gambar, video, maupun infografik. Kemudian engagement, kalau misalkan konten teman-teman sudah bagus, copywritingnya bagus, visualnya bagus gitu ya, infografiknya juga sudah jelas, tentu akan membangun yang namanya interaksi gitu antara audiens melalui komentar, like, share, atau DM gitu. Dan juga ada paid social ads gitu ya, ketika teman-teman menggunakan iklan berbayar seperti platform Instagram, Facebook, ataupun TikTok, teman-teman bisa menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Nah, ini tuh contohnya dulu ya, saya pernah kerja di Geraha Aksama tadi ya, itu tuh distributor dari eh, salah satu perusahaan besar di Jogja yang mengeluarkan minyak telon habi. Mungkin teman-teman pernah dengar minyak telon habi gitu ya. Jadi di minyak telon habi ini kan ada kandungan bidaranya. Kalau dalam Islam kan kandungan bidara itu sangat terkenal untuk mengusir jin ya. Jadi saya bikin konten iklan pada saat itu, copywritingnya adalah anak Anda sering rewel gitu ya. Anak Anda sering rewel, awas gangguan jin. Terus copywriting caption di bawahnya itu tentang hadis-hadis Rasulullah. Terus kalau tidak mau anak Anda terkena gangguan jin, silakan beli minyak telon habi. Nah, itu penjualannya itu meningkat 100% dibandingkan ketika saya bikin konten iklan hanya dengan menjelaskan keunggulan produknya saja. Karena minyak telon habi ini kan dia minyak telon pertama yang punya varian wangi banyak ya, ada teh dan bunga dengan 16 varian masing-masing antara teh dan bunga. Nah, ketika saya cuma memberikan copywriting atau konten tentang kualitasnya, itu pembeliannya ada tapi tidak sebanyak ketika saya fokus ke kandungan bidara di dalam minyak telon habi itu gitu, yang dimana ternyata itu jauh lebih kena ke customer karena memberikan solusi gitu, karena kan masyarakat kita masih sangat kuat ya terhadap mitos-mitos yang ada di Indonesia gitu, dan juga mereka juga mencari apa ya, ketika menemukan sebuah iklan gitu ya, mencari produk itu pasti produk itu bagaimana caranya bisa memecahkan dari masalah mereka gitu. Maka penting sekali yang namanya membuat yang namanya sebuah konten yang sesuai dengan audiens itu, dan tentu visualnya juga harus sesuai dengan copywriting yang teman-teman iklankan seperti itu. Terus selanjutnya ada konten marketing. Nah, ini kalau konten marketing ini lebih ke blogging atau video gitu. Nah, perannya apa sih? Konten marketing ini lebih ke strategi untuk membuat atau mendistribusikan konten berharga agar menarik audiens atau melibatkan audiens teman-teman yang jauh relevan. Tujuannya itu ya tadi untuk membangun hubungan antara toko teman-teman dengan audiens atau customer teman-teman gitu, untuk meningkatkan yang namanya kesadaran merek atau secara tidak langsung mendorong penjualan melalui konten yang bermanfaat dan relevan. Nah, itu bisa melalui artikel atau landing page yang teman-teman pakai, itu bisa pakai copywriting yang menarik, yang memang membawa solusi pemecahan masalah terhadap kebutuhan customer, atau bisa lewat video marketing gitu. Jadi videonya itu memang menginformasikan atau membagikan info-info yang dibutuhkan oleh customer teman-teman, atau juga teman-teman bisa memberikan infografik gitu, jadi menyajikan data atau informasi visual untuk bisa jauh lebih dipahami oleh calon customernya teman-teman seperti itu. Contohnya bisa di play ya, ini kayak iklan Shopee nih. Ini kan ada apa namanya, ini juga merupakan bagian dari konten ya. Dengar kayaknya suaranya ya. Nah, kalau Shopee ini kan jelas ya, ketika dia membuat konten iklan itu selalu ada tag-tag atau headline yang menyatakan termurah gitu ya, termurah, gratis ongkir, itu kan uh, apa namanya, headline utama buat Shopee. Terus selalu ada kayak nada-nada atau kata kunci Shopee PPP gitu, yang akhirnya mudah diingat oleh calon-calon customernya seperti itu. Ini salah satu contoh konten marketing. Selanjutnya ada email marketing. Nah, email marketing itu apa? Pertama, email marketing ini seperti yang kita bahas di awal ya, dia lebih melibatkan pengiriman pesan promosi atau informasi
khusus kepada orang-orang yang sudah berlangganan atau memang pelanggan-pelanggan yang sudah loyal. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membangun hubungan jangka panjang kepada pelanggan, meningkatkan loyalitas dan mendorong tindakan pelanggan untuk melakukan pembelian, pendaftaran atau partisipasi dalam acara-acara. Nah, elemen kuncinya pertama teman-teman harus punya subscriber list gitu ya, membangun daftar kontak email dari orang-orang yang tertarik pada produk atau layanan. Jadi teman-teman misalkan kayak Tokopedia atau Shopee kan kadang suka ini ya kayak tiba-tiba ngirim apakah kamu menyukai Tokopedia gitu, apakah kamu misalkan kita jawab yes, apakah kamu ingin berlangganan informasi terkait Tokopedia, karena kita memang tertarik ya udah ini kita bikin yes, akhirnya seringlah masuk email-email gitu. Terus juga segmentasi ya, teman-teman harus mengelompokkan pelanggan berdasarkan preferensi, riwayat pembelian, atau perilaku untuk mengirimkan pesan yang lebih relevan. Terus juga personalisasi gitu ya, membuat email yang memang disesuaikan dengan kebutuhan atau minat individu, seperti menawarkan produk yang pernah dilihat dari pelanggan sebelumnya. Karena memang sifatnya personal dan memang mencari pelanggan-pelanggan yang loyal gitu ya, tentu segmentasinya harus lebih spesifik gitu, yang sesuai dengan produk teman-teman dan kebutuhan dengan si customer teman-teman. Terus kemudian ini ada affiliate marketing. Affiliate marketing ini yang seperti yang ditanyakan oleh Bang Dimas tadi ya di awal-awal, apa sih affiliate marketing itu gitu ya. Affiliate marketing itu uh, sudah dijelaskan ya bahwa ini adalah orang-orang yang memang memiliki apa kerjasama lah dengan produk kita untuk membantu menawarkan atau mempromosikan produk-produk kita, kemudian kita akhirnya memberikan fee misalkan dari satu produk terjual kita kasih fee-nya 5% atau 10%. Nah, perannya ini adalah memang apa namanya? Untuk membangun apa namanya? Mitra gitu, mitra kepada orang-orang yang jauh lebih banyak agar promosi teman-teman ini jauh lebih berkembang dan lebih masif lagi gitu, supaya bisa menghasilkan penjualan yang lebih tinggi lagi. Dan ini kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan mungkin affiliate-nya lebih ke mulut gitu ya, atau cuma share-share informasi saja di uh, chat gitu atau Yahoo atau segala macam. Kalau misalkan sekarang tuh udah langsung ke e-commerce dengan saling tautan ya, baik di Shopee maupun di TikTok jauh lebih mudah gitu. Dan bahkan di TikTok maupun di Shopee itu kalau teman-teman ikutan affiliate bisa terekap gitu ya berapa sih produk yang sudah terbeli dari link yang teman-teman share gitu, dan teman-teman bisa mendapatkan fee-nya gitu. Tujuannya tentu untuk mendorong penjualan dengan bantuan pihak ketiga yang mempromosikan produk kepada audiens mereka sendiri. Kata kuncinya pertama itu tadi ya, affiliate networking, memang mencari mitra untuk mempromosikan produk. Terus commission struktur, jadi memang ada komisi yang diberikan dari penjual kepada si affiliate ini gitu. Jadi bentuk kerjasamanya jauh lebih kuat gitu. Tuh. Kemudian ada influencer marketing. Nah ini ya, kalau influencer marketing memang yang dilibatkan adalah orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang yang memang sudah memiliki followers untuk mempromosikan produk atau layanan ke followers mereka. Karena kalau followers ini kan udah pasti orang-orang yang loyal ya, jadi mereka tuh cenderung imitasi gitu, mengikuti si orang yang mereka suka, artis atau influencer yang mereka suka gitu. Jadi kalau misalkan artis ini pakai barang ini atau influencer pakai barang ini, mereka juga pengen gitu. Nah, jadi memang target tujuannya adalah ke followers dari si influencer marketing ini gitu. Dan elemen kata kuncinya pertama itu ya, pertama mencari identifikasi dulu influencernya ini relevan nggak sih dengan produk teman-teman, sesuai nggak sih dengan target pasar atau brand image yang sudah teman-teman bangun. Terus konten kolaborasinya juga memang ini kontennya ini dikembangkan bersama ya, baik dari teman-teman, jadi teman-teman nanti mengirimkan yang namanya konten kepada influencer, terus nanti influencer akan mengembangkan dengan cara mereka sendiri. Terus trackingnya tuh pakai ROI, mengukur dampak kolaborasi influencer terhadap kesadaran merek atau awareness, keterlibatan, dan juga penjualan. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir ada pay per click. Ini yang biasa dipakai di media-media sosial manapun ya, baik di Google, misalkan pakai SEM, ataupun di Facebook, Instagram gitu, ataupun di TikTok. Jadi memang perannya adalah atau di e-commerce juga bisa pay per click ya, kayak Shopee, Tokopedia itu bisa per pay per click. Jadi model iklan digital ini akan membayar setiap iklan itu diklik. Jadi
Kalau misalkan teman-teman budgetnya terbatas, teman-teman bisa nih pakai iklan pay per click. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata kunci atau copy saja gitu yang kira-kira sesuai dengan produk teman-teman. Misalkan teman-teman menargetkan per kliknya Rp100 gitu. Apa namanya? Terus ya udah teman-teman akhirnya iklankan, teman-teman pasarkan gitu. Dan iklan yang dikeluarkan hanyalah ketika konsumen teman-teman mengklik iklan teman-teman seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak diklik ya berarti teman-teman tidak mengeluarkan modal sama sekali. Nah ini bisa digunakan di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain ataupun di Facebook juga bisa, di SEM juga tadi bisa ya. Targetingnya untuk menargetkan audiens berdasarkan demografi, minat dan perilaku mereka. Terus ad copy-nya juga harus menyesuaikan dengan kata kunci yang relevan supaya tidak boncos dan juga bisa menggunakan landing page otomasi atau mengoptimalkan halaman di mana pengguna diarahkan setelah mengklik iklan untuk meningkatkan konversi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak terkait di apa penggunaan digital jenis-jenis digital marketing itu sendiri. Oke, you guys yang mau nanya langsung, boleh langsung on mic ya tentang jenis-jenis digital marketing kan tadi ada banyak ya, ada email marketing, ada social media marketing, ada ads, ada PPC. Nah, ada satu pertanyaan nih Kak Rufaidah. Hmm. Apa ada minimal harga pay per click ya Kak? Oke, minimal sebenarnya tuh nggak ada ya minimal harga pay per click ya, karena semakin rendah biaya PPC kita, sebenarnya iklan kita tuh eh, akan ada di muatan yang paling bawah juga gitu. Tapi semakin tinggi PPC yang kita gunakan, maka bisa jadi kata kunci kita bisa muncul di paling atas. Misalkan kayak contohnya deh di Shopee gitu ya, kayak kalau iklan di Shopee langsung gitu, kalau misalkan Kak siapa nih Kak ya Siva pernah lihat kan, mungkin di barisan utama Shopee itu kan pasti suka ada ad duluan ya yang muncul, baru keduanya yang organik, ketiga organik, keempat ad lagi gitu. Nah itu berpengaruh dari si pay per click-nya per PPC-nya. Jadi semakin tinggi PPC yang dipakai, tentu iklan kakak akan semakin berada di atas gitu. Tapi semakin rendah PPC yang kakak pakai, maka iklan kakak mungkin ada di bawah. Cuma kalau untuk yang baru memang disarankan lebih baik yang terkecil saja. Kalau di Shopee itu ada sih sebenarnya target, bukan target minimal sih, kayak target saran ya, bukan minimal ya, tapi kayak saran misalnya sarannya tuh terendah 100 per klik. Untuk yang baru-baru mungkin bisa nih coba-coba ikutin aja saran dari Shopee. Kalau misalkan disarannya untuk Rp100 per klik ya udah pakai Rp100, atau kalau misalkan mau lebih tinggi lagi 150. Cuma mungkin iklan kakak akan muncul di barisan keempat atau kelima atau keenam seperti itu. Begitu juga dengan SEM ya. SEM juga sistemnya sama, semakin rendah PPC yang kakak pakai, maka dia akan semakin di bawah. Tapi semakin tinggi akan di atas. Cuma nggak usah khawatir juga gitu kak. Kalau misalkan tinggi takut boncos, kalau misalkan rendah takut nggak kelihatan. Karena pada dasarnya adalah walaupun iklan kakak muncul di atas, tapi dia nggak ada yang ngeklik, tentu kakak nggak akan mengeluarkan spend. Dia hanya mengeluarkan spend sampai iklan kakak itu diklik oleh orang lain. Dia masuk sampai melihat produk yang kakak jual seperti itu. Terus kalau misalkan kak kalau misalkan saya harganya rendah gimana ya, takutnya iklan saya nggak muncul di atas, juga nggak masalah kak gitu. Misalkan apa kayak di Shopee aja gitu ya, kakak bisa menggunakan beberapa kata kunci yang kuat, terus kakak pakai bayar per kliknya 150, terus kakak bikin konten produk kakak tuh jauh lebih menarik dibandingkan konten-konten di atas. Misalkan lah kakak bersaing dengan kata kunci baju wanita atau apa ya baju wanita, misalkan kata kuncinya baju wanita gitu, terus konten kakak tuh bajunya bagus, terus fotonya juga seperti real pitch gitu ya, terus misalkan kakak juga pakai gimmick-gimmick gitu ya, gratis ongkir, bisa COD atau segala macam di konten iklan kakak, itu juga mempengaruhi orang untuk mengklik iklan kakak. Jadi kalaupun kakak pakai biaya rendah ya juga itu tidak masalah gitu.
Kira-kira gimana Kak Yusifa? Oke. Wah, mantap nih penjelasannya lengkap sekali. Semoga bisa menjawab Kak Yashifa. Sama-sama Kak. Ya. Yang lain mungkin? Nah, ada lagi nih dari Kak Bahru Rozak. Faktor yang mempengaruhi harga per klik, Kak. Soalnya saya pernah iklan kadang per kliknya murah banget, kadang mahal banget. Apakah bisa dioptimalkan biar gak terlalu mahal dan murah? Hehe. Ini kasusnya di Facebook Ads, FB Kak Rufaidah. Oh, oke. Okay. Kalau di FBS itu memang ini ya, dia udah apa sih? Ini berarti Kak Bahru Rozak tuh pakainya ini nih. Aduh, Pak Rival boleh dibantu nggak sih halaman pertama tuh? Jadi kan Kak, kalau di Facebook itu beda ya sama Shopee. Kalau Shopee itu kan memang per klik by kata kunci. Shopee, Tokopedia, Sam gitu ya. Per klik by kata kunci gitu ya. Sedangkan kalau Facebook ini kan dia uh, spend-nya itu jauh lebih general. Jadi per kliknya ini memang tergantung dari apa namanya seberapa banyak orang yang mengklik terus check out. Jadi dia biaya per kliknya itu berpengaruh dari yang sampai convention rate kan sampai check out gitu. Makanya bisa besar bisa kecil. Nah, kalau misalkan Kakak pengen fokus biaya per spend-nya itu tetap kecil gitu per klik, Kakak bisa fokusnya itu pilihnya itu nggak general tapi lebih ke dibatasin spend budgetnya, misalnya spend budgetnya itu batasnya itu cuma sampai 20.000 aja gitu. Jadi kalau misalkan udah 20.000 nih biaya iklan Kakak gitu, supaya nggak boncos gitu, ya udah nanti orang-orang apa namanya nggak bisa lagi apa namanya, bukan nggak bisa lagi sih, intinya untuk membantu meringankan, karena kalau Facebook ini dia udah sifatnya udah general gitu Kak, dia per kliknya tuh nggak bisa disamakan dengan e-commerce ataupun SEM yang memang per kliknya itu baik kata kunci, karena Facebook ini udah keseluruhan si ads-nya itu paling bisa diminimalisirnya tuh dengan penggunaannya gitu. Apakah budgetnya ini mau digunakan keseluruhan untuk optimasi atau misalkan dibatasin kalau udah 20.000 nih buat modalnya gitu, dengan check outnya cuma sedikit, ya udah langsung si iklannya itu tidak berjalan seperti itu bisa dihentikan di situ. Atau Pak Rival mungkin bisa nambahin Pak Rival, kok ini kasus di Facebook. Oke, dikit aja kali ya. Ya. Karena saya udah apa ya? Sekarang ini kayak dikit banget lah untuk terjun langsung ke ads. Kalau di ads itu khususnya di Meta Ads disebutnya tuh CTR-nya, teman-teman kalau misalkan pernah dengar, click through rate. Ya, ya. Jadi emang CTR ini nggak berelevansi langsung terhadap penjualan, tapi berelevansi langsung terhadap konten. Nah, teman-teman kan ketika scroll Instagram misalkan, story kan suka ada iklan yang lewat. Nah, ketika teman-teman klik iklan tersebut, nah itu adalah dihitung sebagai CTR, click through rate. Jadi sebenarnya ketika case CTR-nya mahal, berarti konten iklan teman-teman itu kurang menarik gitu. Kalau misalkan murah, ya berarti kontennya udah bagus gitu, udah banyak yang suka. Tapi balik lagi, belum tentu CTR banyak, CTR mahal, CTR murah berelevansi langsung terhadap penjualan. Ya, kayak gitu sih ya, secara penjelasan umumnya, Kak Bahru Rozak. Nah, betul betul betul. Karena memang Facebook ini udah apa spendnya udah general ya Pak Rival ya. Dia Hmm, hmm, saling berkaitan berpengaruh antara si orang yang konversi ke penjualan dengan cuma mentok di konten kita doang gitu, cuma ya, klik-klik doang. ya, ya. Tapi emang kalau mau ngincer CTR-nya tuh murah, artinya ngebanyakin orang buat masuk ke website biar CTR-nya tinggi. Ada iklan khusus tuh kalau di Meta Ads. Jadi objektifnya pilih yang traffic, terus di eventnya pilih yang maksimalkan jumlah klik. Nah, kalau misalkan kayak gitu settingan iklannya, itu bakalan lebih murah CTR-nya Kak Baru Rozak. Tapi kalau misalkan kita nyarinya penjualan, misalkan CTR ini nggak terlalu ngaruh sih, fokus di konten aja, sama di landing page-nya, sama bikin penawaran-penawaran yang menarik gitu.
Gimana Kak Bahrul? Bahrul Rozak. Aman Kak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas. Ya. Kira-kira ada yang ingin bertanya lagi nggak? Atau Pak Rifal ingin menambahin lagi sebelum kita masuk ke studi kasus? Oh, ada studi kasusnya nih. Oh, ada satu Karena lagi. dosen kali ya, jadi kita dikasih tugas nih. Boleh Kak Baru Rozak atau bisa langsung on mic aja? Halo, Ya, Halo Kak. aman nggak halo. sama saya? Aman, aman. Oke, jadi kan kalau misalkan mau ngiklan FB ya kan itu ada target apa sih target market gitu ya. Mm-mm. Nah, itu sebenarnya semakin luas targetnya itu misalkan sampai ratusan juta begitu atau semakin kecil itu baiknya yang mana ya? Soalnya waktu itu saya pernah coba gitu ya, targetnya di set aja langsung Indonesia gitu misalkan. Terus untuk eh, pembelinya itu di generalin aja. Terus dari sisi iklan malah dapat murah. Sedangkan waktu saya lebih retargeting lagi gitu ya. Misalkan di breakdown lagi dari tadi wilayah Indonesia jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu malahan biaya iklannya jadi rendah. Nah itu sebenarnya berpengaruh juga nggak sih dari target iklan begitu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali Kak. Ini masuk ke pembahasan tadi kita di above the line ya. Jadi memang di Facebook ataupun Instagram gitu, kita kan targetingnya tuh bisa general gitu. Untuk toko-toko yang baru, kalau untuk ingin meningkatkan awareness, sebenarnya memang bagusnya tuh general dulu gitu. Karena kan kita ibaratnya kayak toko kita nih lagi nyari nih pelanggan kita nih paling banyak tuh dari daerah mana sih, usia berapa sih. Walaupun sebenarnya mungkin baiknya toko kita udah tahu ya calon-calon customer kita tuh usianya berapa, targetnya mau di mana gitu kan. Terus behaviornya seperti apa gitu ya. Cuma ini untuk memvalidasi lagi nih kira-kira konten yang kita buat, produk yang kita pasarkan lebih banyak tuh atau engage-nya kemana itu bisa dipakai tuh tadi yang target yang audiensnya jauh lebih besar gitu. Nah, ketika kita udah punya nih target audiens yang lebih besar, terus ternyata kayak tadi kasus Kak Bahrur ya, apa ternyata penjualannya banyak juga. Nah, itu saatnya kakak evaluasi penjualan tertinggi ini ketika kakak buka Facebook dashboard itu kan kelihatan tuh kak check out terbanyak tuh usia berapa, terus daerahnya dari mana gitu. Atau misalkan pakai Google Analytics ya, yang kalau udah tersambung gitu ya, website kakak dengan Facebook Ads dengan Google Analytics, itu juga kelihatan tuh kak yang check out itu dari usia berapa aja, terus juga daerah mana gitu. Nah itulah kakak analisis, kakak evaluasi, oh ternyata yang banyak check out ini customernya usia sekian sampai sekian di daerah sini. Nah itu selanjutnya gitu, kalau misalkan kakak mau lebih spesifik lagi mengiklankannya di below the line tadi ya, yang pendekatannya lebih personal gitu. Nah, kakak bisa menggunakan data-data tersebut untuk target iklan yang jauh lebih spesifik dan untuk menarik customer-customer loyal tadi gitu kak. Seperti itu. Jadi sebenarnya dua-duanya bisa dipakai. Cuma kalau misalkan kakak udah coba spesifik tapi nggak sesuai check outnya, nah itu kakak juga bisa evaluasi kira-kira apakah spesifikasi yang udah kakak pakai di Facebook itu tuh si customer ini uh, sesuai nggak sih dengan orang yang sudah sebelumnya berkunjung ke apa media sosial ataupun website kakak seperti itu. Gimana Kak Bahrul? Udah jelas sih. Cuma ini satu lagi dah. Boleh boleh. Eh, apa ya? Kan katakanlah misalkan saya udah berhasil ngiklan dan udah dapat data yang bagus nih, bisa dibilang leading produk gitu lah ya. Nah, data-data tersebut misalkan saya gunakan untuk iklan baru lagi itu bakalan optimal atau misalkan kita ngulang lagi begitu. Enggak bakal optimal. Justru dengan data-data itu ketika kakak iklan lagi tuh bakal jauh lebih optimal, dan itu nanti kakak sesuaikan lagi dengan konten kakak gitu, karena kakak udah dapet nih datanya, berarti kan kakak bisa sesuaikan kan, oh ternyata pembelinya banyaknya ini, terus konten yang berpengaruh itu konten yang seperti ini nih yang banyak apa yang check outnya, berarti kakak bisa dimodifikasi lagi konten sebelumnya, terus kakak juga bisa menyesuaikan lagi copywritingnya dengan si demografi ataupun behavior dari pelanggan kakak seperti itu.
Oh, jadi gitu ya, soalnya selama ini saya misalkan itu malah buat baru lagi, terus ke testing baru lagi. Kalau misalkan konten baru. Bahkan kalau di Facebook tuh enaknya ada ini loh, ada look alike itu loh Kak. Kalau misalkan dari sebelumnya kita udah pernah ngiklan jangkauan lebih luas kan, kita bisa pakai look alike untuk apa? Menjangkau orang-orang yang kira-kira tipe kesukaannya tuh sama dengan pengguna sebelumnya untuk menjangkau jaringan baru lagi seperti itu. Menjangkau jaringan baru lagi tapi lebih spesifik. Ya nggak sih Pak Rifal? Look alike tuh. Sama udah lama nggak main Facebook juga nih. Kemarin terakhir Iya, main. ya betul. Jadi kalau kita udah dapat data-data user yang udah beli produk kita ada 100 misalkan, terus bikin custom audience di Meta Ads, bikin lookalike audience, jadi secara machine learning nanti Meta bakal nyariin orang yang secara karakteristik sama gitu dengan yang udah beli sebelumnya. Jadi kita nggak harus effort lagi buat nyari-nyari lokasinya di mana, minatnya apa, behaviornya kayak gimana, kayak gitu sih mungkin ya. Ya, betul. Gitu Kak Bahrul, semoga bisa menjawab. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan terkait digital marketing, above the line dan juga below the line? Sebelum masuk ke studi kasus ya, Karida ya. Iya. Saya kepo nih sama Kak Regiana, penjualan produk-produk bayinya gimana tuh, Kak Regiana? Selama ini pakai channel digital marketing itu apa? Boleh cerita? Sejauh ini saya pakai Meta Ads untuk Hmm. iklanin community. Lalu kalau produknya sendiri sih sejauh ini masih di Shopee ya. Karena saya juga Meta Ads masih belajar sih, Kak. Oke. Meta Ads-nya berarti konversinya langsung di Shopee atau punya website sendiri? Enggak. Jadi karena kan Meta Ads saya baru pakai untuk bikin community parenting. Jadi langsung jadi ke itu ke grup WhatsApp gitu sih, kayak untuk request join. Oh, jadi emang Heeh. tujuannya ini buat nyari community gitu ya, bukan untuk Betul. sales. Oke, oke. So far aman berarti dengan strategi digital marketing kayak gitu. Sejauh ini aman sih. Saya juga masih ngulik kan, jadi masih apa ya, masih belum katam gitu lah. Oke, oke, sip. Ya strategi Karegiana itu bagus loh. Jadi waktu pas saya kerja di yang distributor minyak telon Habi itu eh, kebanyakan memang untuk membangun apa atau mencari jangkauan reseller itu tuh si advertisernya tuh banyak memang iklan ke community langsung ke grup WhatsApp gitu Pak Rival. Jadi dia ngebangun Hmm. community dulu kecil dulu, udah pada loyal kan. Akhirnya mereka penasaran dengan info produknya. Awalnya cuma ya sama kayak tadi grup parenting awalnya tuh. Terus kan nanti kadang-kadang suka disisipin tuh di grup WhatsApp kayak info-info terkait produk kita seolah-olah bukan produk kita gitu, tapi sebetulnya itu produk kita gitu kan. Nah, itu tuh mulai ketika udah mulai pada penasaran, udah ada mereka ngambil data tuh di situ kira-kira si penasaran itu gara-gara apa, masalah problem paling banyak itu seperti apa dari komunitas-komunitas kecil yang udah dibangun di grup WhatsApp. Akhirnya mereka ketika beriklan di Facebook pun dari data-data tersebut dipakailah untuk spesifikasi targeting iklan dan akhirnya bisa ngebentuk apa namanya tadi pembelian yang jauh lebih meningkat terus juga membangun reseller tadi itu di grup WhatsApp tadi. Awal Oh, mulanya menarik, seperti menarik. itu sih dulu. Jadi ngebangun community di awal ketika brandnya ini masih dibentuk ya, daripada kita bikin community ketika brandnya udah gede. Jadi sebenarnya mending di awal aja gitu ya. Menarik, menarik. Tuh, meningkatkan awareness tadi kan. Oke, Pak. Oke. Kayaknya kita lanjut aja kali ya, Pak. Sudah jam 9 nih. Oke, boleh. Oke, kita masuk ke studi kasus ya. Jadi teman-teman saya ditugaskan sebenarnya ini oleh Pak Rival memberikan studi kasus ke teman-teman gitu ya. Supaya melihat kira-kira sudah sejauh mana gitu teman-teman memahami terkait digital marketing ini. Jadi studi kasusnya pertama latar belakangnya ada sebuah toko brand lokal bernama Urban Five gitu ya yang ingin meningkatkan penjualannya terhadap koleksi jaket denim baru mereka.
jaket denim ya. Ini jaket denim. Jadi Urban Vibe ini fokus kepada penjualan jaket denim. Target pasarnya adalah konsumen berusia 18 sampai 13 tahun yang aktif di media sosial. Lalu dari strategi yang mereka gunakan, mereka menggunakan yang namanya SMM, menggunakan Instagram dan TikTok untuk mempromosikan koleksi dengan konten visual menarik dan tantangan hashtag dengan penggunaan hashtag ya. Terus mereka juga bekerja sama dengan influencer marketing untuk memberikan testimoni untuk mendorong audiens gitu. Terus juga konten marketing dengan membuat blog tentang gaya hidup dan juga trend fashion, juga email marketing dengan mengirimkan newsletter dengan penawaran eksklusif untuk pelanggan dan mengajak mereka untuk mengikuti kampanye di media sosial. Nah, tapi hasil yang diperoleh yang positifnya adalah kenaikan pengikut. Jadi karena mereka menggunakan strategi yang di atas tersebut, akhirnya media sosial mereka mengalami kenaikan sebanyak 150% dalam 3 bulan. Terus engagement rate-nya juga meningkat 200% dengan interaksi yang lebih tinggi pada konten yang diposting. Tapi penjualannya selama kampanye berlangsung, ini kan 3 bulan nih berarti ya. Selama 3 bulan berlangsung itu penjualannya itu hanya 50% saja. Dan umpan balik yang didapatkan itu ya positif gitu. Dari 50% penjualan. Kira-kira selanjutnya coba mari kita diskusikan sama-sama analisis data dari studi kasus tadi gitu ya. Kira-kira apa sih yang berhasil selama iklan mereka berlangsung dan kenapa? Terus kira-kira strategi apa yang bisa diterapkan untuk iklan mendatang agar meningkatkan hasil gitu. Dan kedua, coba teman-teman kembangkan optimasi berdasarkan hasil dan berikan pendapat dari teman-teman lah tentang strategi yang sudah diusulkan. Tadi studi kasusnya itu ya, jadi dengan strategi yang mereka gunakan, ya secara engagement rate, secara kenaikan pengikut, dan umpan balik positif gitu, tapi penjualannya selama 3 bulan itu hanya 50%. Kira-kira apa sih yang bikin berhasil dan apa yang bikin tidak berhasil, dan kira-kira strategi apa sih yang bisa kita gunakan untuk iklan mendatang gitu, supaya peningkatannya ini selaras lah dengan yang namanya kenaikan dan engagement rate-nya. Ada yang ingin berdiskusi nggak? Yuk guys, ada yang mau nyoba sampaikan pendapatnya tentang studi case dari Kak Rufaidah nih. Jadi secara engagement bagus ya, secara CTR bagus segala macam, follow, tapi secara penjualan kurang gitu ya. Ya, betul. Kira-kira kenapa? Yang berhasilnya kenapa? Yang nggak berhasil kira-kira kenapa? Sharing aja sharing. Menurut pendapat teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin saya mau nyoba jawab nih Kak. Siapa Boleh, tahu nih. Ini yang kurang itu adalah, kalau opini saya ya, pemilihan channel marketing yang kurang tepat lah gitu. Karena kan kita lihat secara tujuan dia itu ingin meningkatkan penjualan gitu. Penjualan jaket denim. Tapi channel yang dipilih itu adalah channel-channel yang above the line gitu, yang ATL. Kayak konten marketing, kayak email, gak macam yang tidak mendorong orang untuk melakukan pembelian. Jadi antara tujuan dengan channel marketing ini nggak sinkron gitu. Makanya ya secara hasil pun lebih yang engagement, bukan ke sales. Kayak gitu Kak, gimana tuh? Bener atau salah? Benar Pak, tapi saya mau koreksi itu below the line ya Pak. Oh, oh parah Karena nih, dia saya harus pendekatannya belajar lagi. personal, karena kan ini kan brand baru ya Pak.
Kalau brand Hmm. baru kan otomatis mereka ini apa namanya masih belum punya pelanggan yang loyal kan. Sedangkan tadi yang Bapak bilang strategi yang digunakan channelnya tuh kurang tepat. Channel yang digunakan malah channel-channel yang untuk pelanggan-pelanggan yang sudah loyal atau mereka sudah punya customer gitu. Sedangkan mereka kan belum punya seperti itu. Harusnya mereka menggunakan tadi yang above the line ya, yang mempromosikan iklan-iklan mereka. Jadi ketika apa namanya sudah punya data-data, misalkan oh pengunjung yang banyak itu usia sekian, mereka bisa menyesuaikan lebih spesifik lagi gitu, dan akhirnya mereka bisa mencari konten-konten yang sesuai dengan data-data yang mereka dapatkan untuk melakukan check out gitu. Atau mau didebat nggak Pak? Boleh sih didebat. Enggak. Oke deh. Emang salah berarti ya. Saya harus belajar banyak lagi nih tentang digital marketing. Enggak salah, cuma tadi mungkin keliru ini aja. Apa? Oke. Ya itu. Berarti tadi jawabannya adalah Tapi benar, jawabannya memang benar gitu. Karena memang jawabannya jawabannya apa hmm. channel yang dipakai belum sesuai dengan target, dengan tujuan penjualannya seperti itu. Nah. Kak Dimas open mic, mungkin ingin bergabung Kak untuk Nah, berdiskusi. boleh nih Mas Dimas mau ngasih opininya tentang studi case yang dikasih. Sorry Mas, aku baru bisa gabung ini. Belum sempat nyimak yang tadi apa itu. Oh, oke. Kira-kira teman-teman ada yang ini nggak mungkin menemukan hal atau hal aneh lain dari studi kasus ini yang kira-kira akhirnya kayaknya ini deh yang salah gitu, sehingga kenapa mereka penjualannya kurang meningkat. Terus Pak Rival, kira-kira strategi selanjutnya apa ya Pak, yang baik ya Pak untuk meningkatkan penjualan mereka? Waduh, saya ditanya lagi nih. Kan udah salah tadi, Kak. Nggak salah, benar itu. Cuma saya perbaiki sedikit aja. Enggak deh, saya serahin lagi ke Karida ya untuk jawabannya yang lebih expert. Teman-teman gimana, teman-teman yang lain? Tadi sudah dipancing oleh Pak Rival. Kak, saya mau coba jawab nomor 2, boleh gak? Boleh. Nomor 2 ya. Oke. Strategi yang dapat dikembangkan lagi adalah ini hal yang saya terapkan di brand saya sendiri ya, karena saya kan brand namanya dari Oma, itu bergerak di bidang produk bayi, terutama newborn. Dalam setiap, karena kan saya baru bangun ya, maksudnya baru kembangin brand ini kurang lebih beberapa bulan, jadi memang belum ada loyal customer. Jadi saya setiap kali ada orang yang beli, saya kasih thank you card. Thank you card saya ada tulisannya kayak terima kasih sudah membeli bla 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 bla, dan ada saya cantumin QR code. Kode QR ini kalau di scan bisa dapat hadiah dari Oma gitu ceritanya. Hadiahnya ada berapa? Yang pertama adalah free ilustrasi anak. Jadi akan ada Google Drive, terus kita bisa upload kayak request kasih foto anak gitu ya, nanti request dibuatin ilustrasi, itu free. Kemudian yang kedua ada Spotify playlist yang isinya kumpulan podcast parenting, kumpulan cerita dongeng anak mau tidur, terus juga ada lagu-lagu anak ya, kayak lagu-lagu buat tidur sama lagu-lagu untuk pagi hari yang ceria gitu. Dan ada juga kode promo Shopee. Itu ya itu kan strategi yang dapat diusulkan gitu untuk untuk meningkatkan loyal customer supaya balik lagi gitu, karena ya dia merasa udah gue beli barang tuh nggak cuma dapat barangnya aja, tapi punya punya experience lagi nih yang beda gitu. Iya, punya value yang lain ya Kak, itu menarik sih. Dan jarang loh ada toko yang sampai sedetail itu ya, ngasih Pak Rival, sampai ngasih video, sampai ngasih podcast. Itu kan Benar berarti kan banget. nggak hanya menjual produk, tapi juga menjual value dari produk tersebut kan. Bagus Yes, sih menarik ininya. banget sih tadi.
Menarik banget itu idenya. Nah, Kalau itu misalnya konteksnya urban vibe ini kan apalagi dia engagementnya udah tinggi gitu. Harusnya ketika dikasih value lebih yang seperti itu, makanya feedbacknya juga akan semakin banyak gitu kan. Mungkin dapat kayak exposure dari klien, dari customer, dia mungkin upload story atau apa kayak gitu sih. Itu bisa setuju. dimanfaatkan seperti itu. Gitu. Terima kasih. Ya, betul-betul setuju benar. Kalau si urban vibe ini bisa mengembangkan value-nya, tentu bisa mendapatkan feedback positif yang mungkin jauh lebih besar gitu ya. Jadi mereka bisa mendapatkan affiliate secara tidak langsung gitu ya dengan orang-orang yang akhirnya men-share atau memberikan informasi tentang produk si urban vibe ini. Menarik sih, itu strategi yang sangat menarik, dan itu sebuah pembaharuan sih menurut saya untuk di era digital marketing yang sekarang. Mungkin pemasarannya tuh tinggi ya, persaingannya sangat kuat gitu. Terima kasih Kak Regiana, itu inspiratif sekali. Ya, teman yang lain Boleh ada yang jadi ingin Kak Rida jawabannya jadi apa nih dari nomor 1 sampai nomor 2 mungkin untuk nomor biar 1. teman-teman berhenti mikir keras. Oke, baik ya. Untuk yang tadi ya, untuk yang berhasil gitu Kak, ya saya sama. coba jawab, Kak. Oke, boleh Pak Oh, Mas Pak Dimas Dimas, mau Bang nih. Dimas. Kalau lihat dari campaign-nya, coba dilihat di slide sebelumnya, Kak. Itu keberhasilan yang didapatkan dengan engagement itu pasti dikarenakan influencernya yang berhasil meningkatkan engagement itu, Kak. Kalau menurut analisa aku ya, karena biasanya engagement itu paling gampang itu ketika influencer yang ngomong terus kemudian dibuka interaksi. Jadi gimana caranya kalau misalnya next campaign bisa diperbesar lagi hasilnya adalah lebih selektif lagi memilih influence yang sesuai dengan niche, kemudian diaplikasikan supaya marketnya itu bisa menerima itu. Gitu sih Kak. Menurut aku yang paling berperan di situ karena sudah sampai 200% ya keterlibatan, maka kayaknya influencer marketing sih Kak yang paling bisa dikuatkan gitu. Oke, sip. Ya, betul. Betul Mas Dimas, betul sekali. Jadi memang yang berhasil selama kampanye sedang berlangsung itu adalah dari si influencernya gitu. Cuma karena pembeliannya 50%, berarti kan influencer yang digunakan itu masih belum relevan ya dengan produk si Urban Five ini gitu. Bisa jadi Urban Five ini kan jaket denim gitu ya. Eh, Bisa jadi dia malah ke influencer yang beauty vlogger gitu kan, tentu beauty vlogger maksudnya ke make up misalnya ya, mungkin akhirnya dia mengikuti nge-follow gitu ya, kepo gitu ya dengan akun media sosial kita, terus ya udah karena kontennya mungkin bagus-bagus akhirnya ikut like, ikut segala macam, tapi ya karena dia tidak relevan gitu, akhirnya ya udah yang beli itu hanya beberapa saja gitu, seperti itu yang memang sangat berpengaruh tadi. Jadi memang untuk strategi selanjutnya mungkin bisa menggunakan influencer yang lebih relevan tadi gitu. Nah, juga mungkin bisa dikembangkan gitu ya yang kalau email marketing sama blogging gitu, itu kan lebih ke untuk yang customer yang sudah loyal gitu ya dengan mereka yang masih baru tadi. Nah, itu mungkin secara pengiklanan di email ataupun di pembuatan artikelnya itu juga mungkin karena sudah tahu gitu ya, misalkan customer-nya itu data-datanya itu siapa saja gitu ya, itu bisa disesuaikan lagi gitu konten-kontennya supaya lebih attach si pelanggan-pelanggan loyal ini, lebih attach dan juga lebih mau uh, membeli ulang gitu. Terus juga bisa dipakai tadi saran dari Kak Regiana ya, mungkin memberikan namanya value-value lain di luar produk yang akhirnya membuat si pelanggan loyal ini merasa bahwa produk kita ini memang produk yang terus dibutuhkan gitu untuk dipakai uh, berlanjut-lanjut seperti itu. Itu sih Pak Rival. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rival, Kak Regiana, dan Bang Dimas tuh sudah menjawab semua permasalahan yang terjadi. Sama ini sih Pak, saya fokus ke usia sebenarnya. Kalau jaket denim itu kan sebenarnya penggunanya tuh rata-rata kalau di data gitu ya, itu pasti nggak 18 tahun ke atas, tapi bisa dari 25-an sampai pokoknya 25 ke atas lah, nggak 18, karena kan jaket denim ini jaket yang kategorinya mahal ya kalau denim itu dibandingkan jaket-jaket biasa gitu. Nah, jadi
mungkin bisa juga kepada retargeting dari si konsumennya gitu di media sosial mereka. Seperti itu sih. Itu. Oke deh. Sudah selesai. Gimana teman-teman, ada Oke. tanggapan lain atau gimana? Atau Pak Rizal, silakan. Karena digital marketing ini kan skopnya luas sekali ya. Jadi banyak yang perlu diperdalam gitu ya Kak Rida ya. Makanya di sesi live class kita kali ini agak ini gitu ya, ada tambahan waktunya karena memang saking banyaknya yang dibahas gitu. Nggak cukup dengan waktu yang singkat. Betul Pak. Apalagi digital marketing ini terus berkembang ya. Kayak saya aja sebenarnya megang Facebook itu terakhir 6 bulan yang lalu gitu. Kemarin ketika membuka Facebook lagi, oh ada pembaharuan lagi ya di Facebook gitu. Itu tuh kayak berubah-ubah terus algoritmanya mengikuti si customer kita kan. Makanya memang penting banget gitu yang namanya menjaga loyalitas customer sama bukan retargeting. Ya sih retargeting dengan pembuatan konten-konten baru yang menyesuaikan dengan kriteria customer zaman sekarang. Ya, sip. Ini dari Kak Regiana ya, menanggapi studi case yang tadi mungkin. Atau tentang digital marketing. Menurut Bill Kotler, adanya marketing 4.0 awal mula digital marketing sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam membeli sebuah barang. Omnichannel merupakan integrasi strategi marketing yang memanfaatkan online dan offline. Orang dapat beli dengan jalur online dan offline, adanya koneksi yang terintegrasi dan seamless, sehingga tidak hanya toko online dan offline, tapi juga terkoneksi dan terintegrasi dengan seamless. Bagaimana penerapan omnichannel digital marketing dengan toko fisik yang offline, terutama untuk badan usaha UMKM, misal seperti Urban Vibe yang tadi ya, yang memiliki keterbatasan dalam spending budget marketing. Nah, mungkin ini masuk ke closing statement ya, Kak Rida, tentang digital marketing. Soalnya untuk UMKM itu uh, harus gimana tuh? Karena kan tadi uh, ngutip juga, jadi above the line dan juga below the line itu nggak bisa dikomparasi. Uh, Kedua channel ini kan saling melengkapi satu sama lain gitu kan. Mungkin boleh di share lagi closing statementnya untuk teman-teman UMKM di sini nih. Oke, untuk teman-teman UMKM gitu ya. Terkait digital marketing pertama aduh Pak, saya tidak menyiapkan closing statement jadi tiba-tiba ketika disuruh ngeblank. Gak apa-apa. Share sesuai pengalamannya aja. Oke, ya terutama ya permasalahan UMKM gitu ya, spending budget marketingnya tuh pasti terbatas. Pertama teman-teman memang sangat penting gitu ketika kita memulai usaha itu kita sudah harus mencari data gitu ya, siapa sih calon customer kita, usia berapa, behaviornya seperti apa gitu, dan perlunya validasi dari iklan tersebut ya. Jadi teman-teman ketika mencoba uji coba iklan bisa dimulai dengan budget yang kecil-kecil dulu aja gitu untuk awareness seperti itu, untuk awareness dulu, untuk melihat kira-kira berapa persen sih orang-orang yang tertarik dengan produk kita dan apakah si customer ini tuh datanya tuh sudah sesuai dengan kebutuhan pasar kita, apakah yang kita buat data si calon customer ini sesuai dengan iklan yang kita buat gitu. Kalau misalkan tidak sesuai kan berarti teman-teman harus evaluasi produk segala macam gitu. Jadi kalaupun keterbatasan biaya gitu, teman-teman sangat bisa sekali memulainya dengan biaya kecil-kecil dulu untuk validasi data terlebih dahulu seperti itu. Juga kalau misalkan nanti teman-teman sudah bisa menyesuaikan gitu ya, terus juga data-datanya sudah sesuai, tentu teman-teman bisa menargetkan jauh lebih relevan lagi untuk meningkatkan penjualan teman-teman dan bahkan teman-teman bisa menjangkau penjualan yang lebih personal dan lebih luas lagi dengan penggunaan below the line tadi seperti itu. Oke, luar biasa ya closing statement dari Karida.
tentang digital marketing dalam penerapan UMKM. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 21.30 di saya, agak ini ya, karena emang pembahasannya sangat keren sekali tadi yang disampaikan, sangat berbobot sekali, dan emang ngomongin digital marketing ini balik lagi, skopnya sangat luas sekali. Ya, oke, thank you teman-teman, dan juga thank you Kak Rida yang udah sharing-sharing di malam hari ini, dan juga kepada teman-teman founders ya, yang sudah menyempatkan hadir sebelum memasuki weekdays besok di hari Senin ya. Kita sempat belajar dulu di malam hari ini. Keren. Dan jangan lupa nanti ada live class terakhir di hari Kamis bersama Mas Dimas Yudhistira. Masih sama ngomongin marketing, tetapi lebih spesifik ya, tentang marketing, branding, dan sales. Nah, jadi bakal lebih menarik lagi nih pembahasannya. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi, saya Rivaldi dari Founder Group pamit. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kata-kata yang tidak enak diucapkan. Sekian, selamat malam. Saya izin untuk leave. Oke, terima kasih Pak Rival. Terima kasih teman-teman. Saya juga izin untuk leave. Selamat malam. Terima kasih.